melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami dalam Mesbah Keluarga. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada saat ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita ada di hari Jumat, kita akan memasuki akhir pekan. Apapun yang saudara sudah kerjakan di sepanjang hari, mungkin membawa keberhasilan, tapi juga ada keberhasilan yang tertunda. Maksudnya belum berhasil gitu ya. Tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Tetaplah perkatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan diri kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Katakan kami datang di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku. Amin. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, mari kita siapkan diri kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makin dalam lagi kita menyembah Tuhan. Nanti kita akan baca, renungkan firman Tuhan. Mari saudara, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa seluruh keberhasilan tapi juga kegagalan kami hari ini. Kami bawa segalanya kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput dan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ya Allah Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, tiada lutut yang tak akan bertelut menyembah Yesus. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab memang di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Nah, itu sebabnya kita siapkan diri kita hendak masuk dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari kami boleh bekerja, beraktivitas. Kami dilindungi, kami ada sebagaimana berada malam ini.
kami akan membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat tidur malam ini. Tuhan urapi kami dan buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Amsal 18 ayat 14 dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Apakah saudara sedang mengalami semangat yang patah hari ini? Saudara, cara untuk membangkitkan semangat yang patah atau pudar adalah dengan memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Sampai kemudian muncul sebuah keyakinan yang kuat akan janji-janji Tuhan. Di dalam Markus pasal 5, nanti anak saya akan membacakan pada ayat 25, 26, 27 sampai 33. Markus 5 ayat 25 sampai 33 akan dibacakan oleh Iren, ya, anak saya Iren, sampai 33. Iya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah banyak orang itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjabah baju aku, berjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan bersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan ibu? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan merata dengan suara nyaring. Ia sudah masuk dan ia berkata kepada orang-orang, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya. Ya, dari ayat 21 ya, ayat 25 sampai 33 saja. Ya. 33 ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa pada saat itu banyak orang berdesak-desakan mengikuti
Tuhan Yesus. Banyak juga orang yang menjamah jubahnya. Tetapi hanya jamahan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu yang dapat mengaktifkan kuasa kesembuhan dari diri Yesus. Seketika itu juga dikatakan perempuan itu mengalami kesembuhan. Saudara, inginkah saudara mengetahui bagaimana menjamah Tuhan dan menerima mujizat yang saudara inginkan? Saudara, ketika perempuan itu mendengar berita bahwa Yesus akan memasuki desanya, ia berkata kepada dirinya sendiri. Ya, perhatikan, dia berbicara kepada dirinya sendiri di Markus 5 ayat 28. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dalam perjalanannya, dalam perjalanan orang itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia mungkin saja mengatakan hal itu berulang-ulang kali. Ya kan? Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kita tahu ya bahwa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya kan? Kita percaya itu. Dan ini yang dipercayai juga oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, saudara. Dalam perjalanan menjumpai Tuhan Yesus, dia berulang-ulang kali memperkatakan itu. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita tidak tahu seberapa lama perempuan ini telah memperkatakan hal itu kepada dirinya sendiri. Ya kan? Kita tidak tahu berapa banyak kali dia mengucapkan setiap hari. Dan sudah berapa lama dia mengucapkan hal itu dalam dirinya sendiri. Tetapi saudara, dia telah membangun kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan firman kepada dirinya sendiri. Ya kan? Kita tidak tahu berapa lama dan berapa banyak kali dia ucapkan itu setiap hari. Dan sudah berapa lama? Apakah sebulan, seminggu, ya atau setahun? Tetapi yang pasti perempuan ini telah membangun kepercayaan kepada dirinya sendiri. Ya kan? Bahwa Tuhan Yesus sanggup dan pasti menyembuhkan penyakitnya. Saudara, jika Anda sakit, saya mau katakan begini, ketimbang berpikir dan berkata yang negatif tentang keadaanmu, sebaiknya bangkitkanlah semangat dan imanmu dengan memperkatakan firman kesembuhan. Ya kan? Iya. Dengan memperkatakan firman Tuhan mengenai kesembuhan. Sambil mengingat mujizat kesembuhan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Yang pernah Tuhan perbuat di masa lalu. Dan harapkanlah kemurahan Tuhan Yesus bekerja di dalam hidupmu. Amin. Saudara, kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan sanggup. Tuhan bersedia menyembuhkan kita. Amin. Sekali lagi ya saya tegaskan bahwa kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan
sanggup, Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan kita. Oleh karena itulah kita perlu terus-menerus memperkatakan firman kepada diri kita sendiri. Seperti perempuan tadi, asal kujama jubahnya saja, aku akan sembuh. Asal kujama jubahnya saja, aku akan sembuh. Kita dapat mengatakan kepada diri kita, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Amin. Kita harus memperkatakan kepada diri kita sendiri bahwa aku akan mengalami peningkatan dan pelipat gandaan. Aku tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan aku akan bertambah kaya, semakin kaya. Oh haleluya. Iya kan? Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya diberkati. Rumah tangga saya diberkati. Pekerjaan saya diberkati. Tuhan sanggup melakukan. Amin. Di masa pandemi COVID-19 di mana banyak orang mengalami kesusahan, tetapi kita yang memperkatakan firman Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Setelah kita memperkatakan, ya kita serahkan. Ya kan? Kita serahkan kepada Tuhan. Hasil selanjutnya ya Tuhan akan nyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita terus memperkatakan firman Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai rumah tanggamu. Dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan mengenai keluargamu. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai masa depanmu. Dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai kesehatanmu. Ya, dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai pekerjaanmu, mengenai ekonomimu, mengenai seluruh aspek kehidupanmu. Ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula dalam rencanamu Tuhan, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Rancanganmu bagi hidup kami, rancangan yang baik. Dan dari semua yang baik yang Engkau janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Dan karena itu kami akan tetap memperkatakan firman Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu dalam hidup kami, sampai janji itu kami alami. Terima kasih. Dan karena itu apapun situasi yang kami hadapi, kami tetap memiliki semangat dalam pengiringan akan Engkau. Sebab Engkau yang sanggup menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah pelihara kami di sepanjang hari. Dan kami boleh masuki malam ini. Dan sebelum kami tidur, kami akan berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Semua yang memerintah, biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan giat menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, supaya banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami tetap memiliki semangat, dan karena itu hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, jemaat GCC dimanapun berada, semuanya diberkati, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, di dalam nama Yesus. Tuhan selalu pelihara mereka. Terima kasih. Dan malam ini kami akan membaringkan tubuh lalu kami tidur. Kami tidur dengan baik, tidak diganggu setan, tidak mimpi jahat. Di dalam nama Yesus, hari esok ada bagi kami harapan yang baru Tuhan berikan. Dan juga terobosan-terobosan yang baru Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Memasuki akhir tahun ini, dan kami boleh menyelesaikan tahun 2021 ini. Di masa perayaan Natal kami tetap bersuka cita, kami bergembira karena Engkau Sang Juru Selamat, Raja Damai telah datang bagi kami. Dan persiapkan kami jika Tuhan berkenan, kami ada di 2022 nanti. Dan Tuhan, kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 supaya segera berakhir dan situasi makin kondusif. Terima kasih. Inilah kami datang kepadamu dan kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan di Mesbah Keluarga bersama kami. Dan sampai jumpa di Mesbah Keluarga berikutnya. Salam sehat dan Tuhan Yesus berkati. Shalom.